Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang lelaki muslim, salih bahkan hufaz alias penghafal Al-Quran dan motivator bagi muslim lainnya untuk menghafal Al-Quran, ternyata seorang yang tega memenggal kepala salah satu khulafur rasyidin, sahabat Nabiullah SAW, bahkan suami dari seorang putri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya itu, peristiwa tragis yang benar-benar melukai umat Islam itu terjadi di bulan suci, persis di hari ke-7 di bulan Ramadan. Pada bulan itu, hidup dan perjuangan sahabat Ali karramallahu wajhah itu harus berakhir oleh seorang muslim taat yang meyakini kalau perbuatannya adalah jihad di jalan Allah, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Seraya meneriakkan kata, hukum itu milik Allah, wahai Ali, bukan milikmu dan para sahabatmu. Ibnu Muljam menebas leher sahabat Ali bin Abi Thalib. Kontan saja, peristiwa yang memilukan itu menjadi duka mendalam bagi kaum muslimin saat itu. Siapa yang tidak sedih, nyawa sahabat pilihan yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi penghuni surga itu hilang di tangan seorang saudara sesama muslim. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW itu terbunuh di bawah pukikan takbir dengan mengatasnamakan hukum Allah dan demi surga yang ia yakini hanya milik jihadis sepertinya. Tidak hanya itu, ayat Al-Quran yang suci juga disebut Ibnu Muljam menghabisi Ali. Saat itu, ia melakukan aksi biadabnya dengan tidak berhenti melafalkan surah Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia, ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan, Ibnu Muljam telah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Sedikit pun ia tak ragu untuk menghabisi nyawa sang khalifah. Maka atas aksinya, Ibnu Muljam harus membayar mahal dan hukuman qisas yang harus diterimanya. Pembunuh Sayyidina Ali itu kemudian dieksekusi mati dengan cara qisas. Proses hukuman mati yang dijalankan terhadap Ibnu Muljam juga berlangsung dengan penuh drama. Saat tubuhnya diikat untuk dipenggal kepalanya, dia masih sempat berpesan kepada Al-Gojo, "Wahai Al-Gojo, janganlah engkau penggal kepalaku sekaligus, tetapi tolong potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah." Pesan itu disampaikan karena Ibnu Muljam meyakini dengan sepenuh hati bahwa aksinya mencabut nyawa ayah dari Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah sebuah aksi jihad fi sabilillah. Keyakinan itulah yang telah menyebabkan seorang sahabat terbaik, khalifah bahkan menantu Nabi Muhammad SAW, gugur di ujung pedang seorang muslim demi meraih surga dari jalan jihad yang diyakininya. Kisah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di tangan seorang muslim yang taat, soleh, istiqomah, puasa Senin Kamis, bahkan seorang hafiz menyadarkan tentang kebenaran hadis Nabi akan keluar di dalam umat ini. Beliau tidak mengatakan di antaranya suatu kaum yang kalian menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Muljam dikenal sebagai lelaki yang salih, sahid, bertakwa, istiqomah, puasa Senin Kamis, dan mendapat julukan Al-Makri. Sang pencabut nyawa Sayyidina Ali itu seorang hufaz alias menghafal Al-Quran dan sekaligus orang yang mendorong sesama muslim untuk menghafalkan kitab suci tersebut. Kesalihan dan kecerdasan Ibnu Muljam mendapat apresiasi dari Khalifah Umar bin Khattab, sehingga ia pernah menugaskan Ibnu Muljam ke Mesir untuk memenuhi permohonan Amir bin Ash untuk mengajarkan hafalan Al-Quran kepada penduduk negeri piramida itu. Atas kehebatannya, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab menyatakan, "Abdurrahman bin Muljam, salah seorang ahli Al-Quran yang aku prioritaskan untukmu ketimbang untuk diriku sendiri. Jika ia telah datang kepadamu, maka siapkan rumah untuknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin dan muliakanlah ia wahai Amir bin Ash," kata Umar. Sayangnya, meskipun Ibnu Muljam seorang hafiz Al-Quran dan ahli ibadah, tapi semua seperti tiada guna karena ia mati dalam keadaan sul khotimah. Mati di tangan Al-Gojo dengan bawa akidah yang salah. Hidup Ibnu Muljam berakhir dengan tidak membawa iman dan Islam akibat kedangkalan ilmu agama yang dimilikinya. Afiliasinya kepada sekte Khawarij telah membawanya terjebak dalam pemahaman Islam yang sempit. Padahal terhadap sekte ini Rasulullah SAW sudah menegaskan untuk melawan dan memusnahkannya. Akan tumbuh para pemuda yang membaca Al-Quran, akan tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali kalau sekelompok dari mereka muncul, maka mereka pantas untuk dihancurkan. Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, setiap kali sekelompok dari mereka keluar, maka mereka pantas untuk dihancurkan. Lebih dari 20 hingga Dajjal keluar di dalam kelompok terakhir."
Gambaran tentang sosok yang mengklaim surga adalah miliknya dengan babi buta sehingga muslim lainnya dianggap kafir tercermin dalam diri Ibnu Muljam. Karena pemahaman agama yang dangkal, Al-Quran hanya dilafalkan di mulut dan kerongkongannya, menyebabkan ia tak ragu melakukan perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama Islam, membunuh salah seorang sahabat dan keluarga Rasulullah dengan alasan membela agama Allah dan Rasulullah. Sungguh ironi dan menyedihkan.